Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Adik-adik, pagi hari ini kalian ditemani dengan Kak Gina dan juga Kevin. Kakak berharap kalian semua di rumah tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Dan tetap apa, Kevin? Bersuka cita. Kalau bersuka citanya gimana, Kevin? Bahasa bersuka cita gimana bersuka citanya? Bersuka cita. Dengan senyuman. Yeay. Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita gerakan badan kita bertepuk tangan ya adik. Ayo berdiri ya. Gerakan badannya. Kita bertepuk tangan. Selamat sore bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Amin. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena Tuhan telah lahir bagi kita semua. Tuhan Allah kami perisai setiap kehidupan kami. Kasih-Mu begitu melimpah dan berlimpah. Hingga anak-anak-Mu boleh ada sampai saat ini.
Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami ingin memuji Engkau, kami bersuka cita bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu kalau bulan Desember ini bulannya apa, Vin? Hari apa, Vin? Hari Tuhan. Hari apa? Hari Natal. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Firman Tuhan, kita sama-sama kita akan berdoa dan kita angkat pujian, sembah dan puji Dia. Sembah
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan Kak Ina ucapkan juga selamat hari Natal. Semoga damai sejahtera Natal bersama dengan kita semua ya. Nah, tadi sudah ikut nyanyi kan? Sudah ikut pujian, ikut nyanyi, bergerak, berdiri, ikut berdoa? Pintar, pintar semuanya, good, pintar. Nah, tapi sekarang gak ngantuk kan? Masih bisa dengerin firman Tuhan kan? Masih semangat kan untuk dengerin firman Tuhan? Iya dong, bagus. Yuk, kita duduk manis ya. Dengerin firman Tuhan ya. Kak Ina mau tanya dulu sekarang. Kalian sudah pernah dengar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus? Sudah Kak, sudah sering banget dengernya, sudah sampai hafal. Nah, tapi Kak Ina mau tanya, kapan pertama kali kalian dengar kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Gimana caranya kalian bisa dengar dan bisa ingat kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Oh, ada yang dari kebaktian anak. Ada yang dari diceritain sama orang tua. Ada yang dari ini tuh, dari guru di sekolah. Iya banyak. Ada yang diceritain sama temennya. Oh ya. Banyak ya, banyak cara Tuhan memberitahukan berita kelahirannya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita semua mendengar berita kelahiran tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat dulu benar-benar Yesus lahir di muka bumi ini, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling tempat itu. Nah, salah satunya kepada siapa? Yang suka bawa be. Tahu apa namanya? Bapak-bapak yang suka bawa tongkat, yang suka sambil be, itu apa ya? Gembala. Iya betul, gembala kambing domba. Nah, memberitahukan juga kepada para gembala tentang kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir di mana ya? Di Bethlehem, betul, di kandang domba, betul. Tapi bukan kandang domba milik para gembala ini ya. Nah, gembala ini sedang menggembalakan kambing dombanya di padang malam-malam hari. Sedang ada di padang. Mereka lagi ngantuk-ngantuk. Mereka lagi jagain domba kambingnya lagi pada makan. Tiba-tiba ada apa? Ada malaikat, betul. Malaikat datang kepada mereka. Dan berkata apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Jadi tiba-tiba lagi mereka ngantuk-ngantuk tadi, lagi ngejagain kambing dombanya malam-malam, tiba-tiba seorang malaikat datang dan bilang, hari ini sudah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dikasih tahu juga ciri-cirinya. Ada bayi yang dibungkus dengan lampin di atas palungan. Palungan itu tempat makan kambing domba. Jadi berita yang mereka dengar dari malaikat itu jelas. Mereka harus pergi ke kota Daud, cari kandang domba di sana yang ada bayi yang dibungkus lampin di atas palungan. Itulah bayi Yesus Kristus. Jelas mereka dikasih tahu petunjuknya ya. Ya, beda lagi sama siapa satu lagi yang dikasih tahu? Betul, orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang kaya yang jauh sebetulnya. Nah, mereka itu ahli bintang. Mereka suka lihat bintang. Oh, itu bintang yang itu. Artinya kalau
Ada bayi yang lahir yang akan menjadi raja. Bayi yang lahir yang akan menjadi raja yang besar. Ayo kita cari ke sana. Kita ikuti bintang itu. Di mana bintang itu? Berhenti. Itu pasti tempatnya. Mereka pergi. Nah, karena petunjuknya bintang, berarti mereka harus jalannya siang-siang, terang benderang, atau pada saat malam hari. Pada saat malam hari, mereka setiap malam berangkat sambil mengikuti bintang itu. Oh, bintangnya ke sana, belok. Ya, mereka malam-malam nyari, ngikutin bintang itu. Itu kepada Majus. Nah, ketika mereka sudah hampir dekat nih ya, si Majus-Majus ini sudah hampir dekat, mereka ketemu sama raja setempat. Nah, raja yang memimpin saat itu adalah Raja Herodes. Para Majus ini karena mereka orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan, datang ke Herodes. Raja Herodes, kami melihat bintang yang besar. Bintang itu artinya akan ada seorang raja yang lahir. Di mana ya rajanya? Kenapa para Majus itu datang ke istana Herodes? Karena pikirnya raja itu mungkin lahir di kerajaan Herodes. Nah, Herodes juga mendengar berita itu. Hah? Akan ada bayi yang lahir? Coba cari. Ya udah, coba ikutin bintang itu, coba cari. Gak ada di sini, coba cari. Nanti kalau ada, tolong kasih tahu ya, kata Herodes gitu. Nah, orang-orang Majus melihat bintang itu dan pergi mencari dengan tekun. Mereka mencari setiap malam. Dan akhirnya ketika Yesus lahir, bintang itu berhenti di atas tempat Yesus lahir. Di kandang tempat Yesus lahir. Dan mereka bersukacita melihat bayi Yesus. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan kepada raja pada saat itu. Nah, tapi lain sama Herodes. Ketika Herodes mendengar, Herodes pura-pura bilang sama si orang-orang Majus itu, ya udah cari, nanti kalau udah ketemu kasih tahu ya, aku juga bakal datang untuk menyembah dia. Padahal Herodes hatinya takut apa? Takut nanti bayi itu yang gantiin dia jadi raja. Dan Herodes berencana untuk membunuh bayi itu. Nah, setiap kita mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, orang Majus, gembala mendengar juga berita kelahiran Yesus. Raja Herodes juga mendengar berita kelahiran Yesus. Gembala mendengar berita kelahiran Yesus, dia bersuka cita dan langsung pergi mencari sesuai dengan petunjuk malaikat itu. Ada bayi dibungkus dengan lampin di atas palungan. Ayo kita cari. Cepat-cepat pergi, bergegas pergi. Dan orang-orang Majus juga, mereka mempelajari, mereka melihat bintang itu, mereka pergi dengan sungguh-sungguh, mereka pergi dengan membawa persembahan untuk bayi itu. Tapi Herodes berusaha membunuh bayi itu, membunuh bayi Yesus. Nah, setiap kita semua mendengar berita tentang kelahiran Yesus, gimana responnya kita? Apakah kita bersukacita seperti para gembala? Atau kita senang, excited, bersukacita seperti para Majus? Atau kita kesel atau biasa aja seperti Herodes? Nah, Tuhan memberikan kepada kita berbagai macam cara supaya manusia mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mendengar berita tentang Injil. Berbagai macam cara. Ada yang dari sekolah, ada yang dari orang tua, ada yang dari teman, ada yang dari banyak, ada yang dari film misalnya. Banyak berbagai macam cara. Nah, bagaimana respon kita mendengar berita itu? Apakah kita menerimanya atau sudahlah, gitu doang, gitu aja. Nah, Tuhan mau kita mendengar berita tentang kelahiran Yesus, kita mendengar firman Tuhan dan kita percaya. Karena apa? Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa buat setiap kita manusia. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Coba siapa yang hafal? Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa mau kita itu percaya ketika mendengar berita tentang firman Tuhan. Kita itu menerimanya dengan sukacita, dengan percaya. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita selamat, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak binasa. Yuk baca sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Udah dapat belum? Yohanes 3 ayat 16 semuanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua mau hidup yang kekal atau mau binasa? Siapa yang mau hidup yang kekal? Atau mau binasa? Gak mau. Ya, kalau semua mau hidup yang kekal, kalau mau hidup yang kekal kita harus percaya. Ya, seperti para gembala dan para majus yang percaya akan berita kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Ayat hafalannya kita dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan firman Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan kami mau percaya akan berita itu Tuhan. Kami bersuka cita mendengar berita itu seperti para gembala dan para majus yang percaya akan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini dan Engkau sudah lahir di dalam setiap hati kami. Kami mau percaya karena kami mau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Natal. Dah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal.